Shalom semua, selamat pagi. Kita sekarang mau merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Bapa Surgawi, terima kasih Engkau sudah membangunkan kami pada pagi hari ini untuk mendengarkan renungan dari sedikit firman-Mu, Tuhan. Dan berkati kami supaya kami bisa melakukan renungan-Mu dengan tenang dan tidak ada hal-hal yang mengganggu renungan kami pada pagi hari ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Jangan Sok Kuat. Dan sebelum itu mari kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu, diambil dari Amsal 6 ayat yang ke-20 sampai ke-35 dengan judul perikop nasihat tentang perzinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambahkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seseorang sundal sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelombang baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tanda seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seseorang tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan sesuatu pun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Amin. Ada ungkapan, laki-laki lemah terhadap 3 hal, yaitu harta, tahta, dan wanita. Di antara ketiganya, jelas wanita merupakan kelemahan pria yang paling besar. Bahkan tak jarang kita mendengar tokoh-tokoh besar termasuk pendeta jatuh ke dalam jerat dosa perzinahan. Dengan kata lain, tak ada seorang pun yang kebal terhadap godaan perzinahan. Penulis Amsal menggambarkan godaan tersebut dengan personifikasi perempuan jahat, perempuan asing, perempuan sundal, dan perempuan zina yang merupakan istri sesama. Perempuan-perempuan itu menjerat laki-laki muda untuk kepentingan perutnya tersendiri. Namun, di balik pesona yang memikat, dosa perzinahan memiliki konsekuensi yang sangat serius. Konsekuensinya adalah tidak akan luput dari hukuman, membayar 7 kali lipat, dan harta seisi rumahnya harus diserahkan, merusak diri sendiri, mendapatkan siksa dan cemooh, serta malu yang tidak terhapuskan. Selain adanya berbagai konsekuensi tersebut, penulis Amsal juga memberikan nasihat agar memelihara perintah ayah dan ibu
tidak menyanyiakan ajaran ibu. Ketaatan terhadap orang tua tidak dapat diabaikan, bahkan harus diingat dalam segala aspek kehidupan. Pasalnya, perintah dan ajaran orang tua ibarat lampu dan cahaya yang menerangi, memimpin, melindungi, dan menjaga anak muda dari jeratan dosa perzinahan. Dosa perzinahan begitu memikat dan tidak pandang bulu. Siapapun bisa terjerat oleh karena itu, penting bagi kita untuk memikirkan konsekuensi yang harus terjadi. Selain itu, seperti nasihat Amsal, kita harus menyimpan dan mengingat perintah Tuhan. Pasalnya, iblis menggunakan berbagai trik untuk membuat kita jatuh. Dengan demikian, firman Tuhan adalah satu-satunya perisai kita. Kita harus belajar dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Yusuf, yang melarikan diri dari godaan perzinahan ketika dihadapkan pada istri Potifar. Mari kita belajar dari penulis Amsal dan Yusuf. Tidak seorang pun kuat terhadap godaan zina. Karena itu, jangan sok kuat. Dan sebelum kita mengakhiri renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau sudah melancarkan renungan pada pagi hari ini. Dan semoga renungan-Mu ini menjadi berkat bagi kehidupan kita yang maju ke depan Tuhan. Dan sebelum itu kami di sini nanti mau berangkat ke sekolah, atau yang mendengarkan ini sudah di sekolah. Tuhan berkati di sekolah, mengerjakan tugas, dan Engkau beri kelancaran untuk pendidikan kami Tuhan. Ya, ini doa yang jauh dari sempurna kami alaskan dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.